warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahnur Andini, NIM A210170128, kelas E, Media Pembelajaran. Di sini saya akan membahas mengenai indeks harga dan inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan di mana adanya kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus-menerus atau kontinu akibat tidak seimbangnya antara arus barang dan arus uang dalam suatu perekonomian. Jadi, inflasi itu suatu keadaan di mana adanya kecenderungan harga barang dan jasa yang naik secara terus-menerus atau tidak seimbang. Dalam pengertian tersebut, yang dimaksud dengan harga atau price merupakan harga dari semua kebutuhan masyarakat, sedangkan secara terus-menerus berarti kenaikan semua harga barang tersebut bukan hanya satu kali saja naik, tetapi berulang-ulang. Kenaikan pada harga barang dan jasa biasanya terjadi jika permintaan sangat banyak, tetapi berbanding terbalik dengan penawaran atau persediaan barang dan jasa di pasar yang tetap atau turun. Dengan demikian, istilah inflasi hanya dipakai ketika kenaikan tingkat harga yang berlangsung secara terus-menerus atau berkepanjangan. Kenaikan harga barang yang berlangsung sekaligus seperti kenaikan harga beberapa barang pokok pada saat akan memasuki hari raya tertentu tidak dapat dikatakan inflasi karena tidak mempunyai pengaruh lebih lanjut. Selanjutnya, dampak inflasi. Yang pertama, berkurangnya investasi, mendorong tingkat suku bunga, mendorong spekulatif, kegagalan pembangunan, ketidakpastian ekonomi masa mendatang, daya saing produk nasional berkurang, defisit neraca pembayaran, dan kesejahteraan masyarakat menurun. Cara mengatasi inflasi yaitu ada 3. Yang pertama, dengan kebijakan moneter, kedua, dengan kebijakan fiskal, dan ketiga, kebijakan non-moneter. Yang pertama, kebijakan moneter yaitu politik diskonto, operasi pasar terbuka, menaiknya cadangan kas, kredit selektif, dan politik sharing. Kebijakan moneter adalah segala bentuk kebijakan pemerintah di bidang moneter atau keuangan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan keuangan agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Dengan politik diskonto dilakukan dengan cara mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan suku bunga bank sehingga permintaan kredit akan berkurang. Operasi pasar terbuka dilakukan dengan cara menjual surat-surat berharga, misalnya obligasi ke pasar modal sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang. Kemudian menaikkan cadangan kas. Untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar, Bank Sentral dapat mengubah besarnya rasio kas. Bila pemerintah menurunkan minimum kas rasio, maka dengan uang yang sama, bank dapat menciptakan uang lebih banyak dari jumlah awal. Dan sebaliknya, jika pemerintah menghendaki mengurangi jumlah uang yang beredar, maka akan menaikkan minimum kas rasio bank supaya uang bertahan di kas lebih banyak. Selanjutnya, kredit selektif. Kredit selektif dilakukan dengan cara memberi kredit secara selektif. Bank Sentral berusaha mempengaruhi bank umum dalam aturan pemberian kredit kepada nasabah sehingga jumlah uang yang beredar berkurang. Selanjutnya, politik sharing dilakukan bila inflasi sudah mencapai tingkat hiperinflasi. Hal ini pernah dilakukan Bank Indonesia pada tanggal 13 Desember 1965 dengan melakukan pemotongan uang dari 1.000 menjadi 1%. Selanjutnya, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah sejalan dengan kebijakan moneter. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara: yang pertama, menaikkan tarif pajak. Jika tarif pajak dinaikkan, masyarakat akan membayar uang lebih banyak pada pemerintah, dengan begitu jumlah uang yang beredar akan berkurang. Selanjutnya, mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, melakukan pinjaman pemerintah. Pelaksanaan dilakukan secara otomatis, misalnya
pemerintah dapat memotong gaji pegawai negeri sebesar 10% untuk ditabung atau dipinjam oleh pemerintah. Yang ketiga, kebijakan non-moneter. Kebijakan non-moneter atau kebijakan real dapat dilakukan dengan cara menaikkan hasil produksi, misalnya dengan cara pemberian subsidi oleh pemerintah kepada industri agar produksinya lebih produktif dan dapat menghasilkan output yang lebih banyak, sehingga harga barang akan turun. Selanjutnya, kebijakan upah. Ketika terjadi inflasi, pemerintah akan menghimbau kepada serikat buruh atau pekerja untuk tidak meminta kenaikan upah. Yang terakhir, pengawasan harga. Agar harga tidak terus naik, pemerintah dapat melakukan pengawasan harga, misalnya dengan menentukan harga maksimum untuk barang-barang tertentu. Selanjutnya, rumus menghitung inflasi. IN sama dengan IHKN min IHKN min 1 kali 100% per IHKN min 1. Contoh, bulan Januari, Februari, sampai Desember. Bulan Januari IHK 118, inflasi 0,84. Sedangkan 2011 IHK pada Januari 126,29 dan inflasi 0,89. Maka hitung tingkat inflasi tahun 2011. Tingkat inflasi tahun 2011 129,91 min 125,17 per 125,17 dikali 100%. Jadi yang diambil itu tahun terakhir, tahun Desember. Tingkat inflasi sama dengan 3,787%. Sedangkan inflasi pada bulan Februari dihitung menggunakan IHK bulan Februari dan Januari. Tingkat inflasi 126,46 min 126,29 per 126,29 dikali 100%. Tingkat inflasi 0,137%. Yang tergolong inflasi ringan di bawah 10%. Inflasi sedang 10% sampai 30%. Inflasi berat 30% sampai 100%. Inflasi sangat berat berkisar 100% ke atas. Selanjutnya, rumus indeks harga konsumen. IHK 2012 sama dengan sigma harga dikali bobot kali 100 per sigma harga kali bobot. Contohnya seperti gambar samping. Jenis barang tahun dasar 2007 dan tahun 2012. Bobot, total bobotnya 100. Harga kali bobot sama dengan 300.000 untuk tahun 2007. Untuk tahun 2012, total harga kali bobot sama dengan 495.000. Indeks harga konsumen dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan rumus berikut. IHK 2012 sama dengan sigma harga kali bobot kali 100 sama dengan dibagi sigma harga kali bobot. IHK 2012 sama dengan 495 per 300 dikali 100% diper IHK 2012 sama dengan 165. Indeks harga konsumen tahun 2007 adalah 100, sedangkan pada tahun 2012 indeks harga konsumen harga 165. Harga telah meningkat sebesar 1,165% atau 1,65 kali harga dari tahun 2017. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.